tanya, ada nggak orang yang meninggal pengen balik lagi? Ada? Nggak bisa. Dari mana kita menjawabkan bisa? Atau kita katakan banyak yang mau balik lagi. Bahkan Al-Quran telah menjelaskan, kasih bocoran, semuanya yang meninggal itu pengen balik lagi. Pengen balik lagi. Coba buka surat Al-Munafikun ayat 10. Ayat 10. Mana deh Pak Tony mana? Ya. Ingat nggak ayatnya? Al-Munafikun ayat 10. Ya. Awas hati-hati, jangan salah. Tadi banyak satu babakan ini di sini nih. Sakit perbedaan, sakit babakan. Al-Quran memberikan bocoran bahwa orang yang meninggal dunia itu mohon pada Allah dikembalikan balik lagi biar sebentar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa'asod dako wa aku minas solihin. Coba, ini oleh-oleh yang pertama. Al-Munafikun ayat 10. Bang Budi, tolong dicek bentar nggak Bang Budi? Betul ya? Oke. Kelas, betul. Apa katanya? Ya Allah, Rabbi, laula akhirtani. Jika engkau mengundurkan, menunda sebentar saja, ila ajalin qarib, sebentar saja, ya, ajalku datang, tunda sebentar. Balikkan kembali ke dunia. Fa'asodako, maka aku ingin bersedekah. Tuh, ingin bersedekah. Jadi balik lagi itu bukan mau apa-apa, ya, bukan mau beli mobil baru gitu, ya, beli beli sawah gitu, beli apa rumah, apa lagi, mau beli kebo gitu ya, wedus, beli, tapi pengen balik lagi, pengen sodako. Nah ini, mohon. Yang meninggal sudah tahu betapa hebatnya pahala sodako. Maka mereka yang meninggal itu pengen balik lagi. Kembali lagi ke dunia. Wa aku minas solihin, ya Allah, aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Tuh, jadi ada dua janjinya dalam ayat ini. Satu, janji mau bersedekah. Yang kedua, janji akan menjadi orang yang soleh. Oleh-oleh yang kedua. Kita komitmen untuk betul-betul bersedekah selama hidup ini. Ini artinya, maknanya dari ayat-ayat ini, yang hidup ini bersedekahlah mumpung kita masih hidup. Kalau sudah meninggal, tidak ada lagi kesempatan. Sudah tutup buku. Wis pragat jaro babadan. Wis pragat kabeh. Langkah mana wis? Selesai pragat, selesai ya nomor satu ya. Wis pragat. Langkah mana? Selesai. Tapi yang masih hidup, kesempatan kita bersedekah. Saya ingat Kang Haji, Kang Hajah Halimah, itu orang yang sangat-sangat mudah, sangat rajin bersedekah.
Sedekahnya kepada siapa? Sedekah itu yang paling utama itu kepada keluarga sendiri. Ingat betul. Bukan sedekah itu yang jauh-jauh, enggak, yang paling dekat dulu. Sama keluarga dulu. Nah, Kak Halimah yang paling dekat itu dengan, ya saya dengan Bang Budi. Orang rumah yang di situ, ya, dengan Mecong, sedekah. Rajin sekali saya itu diberi, ya apa namanya, makanan, apa namanya, berkat, dan sebagainya, selalu. Dan Hajah Halimah itu bersedekah. Sampai sekarang, sampai kita sudah nikah, sudah berkeluarga dan sebagainya. Alhamdulillah. Ini salah satu contoh dari Ibunda Hajah Halimah bersedekah luar biasa. Oleh karena itu, saya yakin bahwa Ibu Hajah Halimah meninggal dunia ini sudah ditunggu-tunggu di surga. Surganya menanti. Ada 4 golongan yang ditunggu-tunggu di surga. Surganya kangen, rindu dengan 4 golongan ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sedikit menyampaikan kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang istilahnya itu sunyi di bumi tetapi ramai di langit. Di bumi tidak terkenal, tapi di langit, di atas sana sangat terkenal, yaitu yang disebut sahabat namanya siapa? Siapa kan? Sya'ban. Sahabat Sya'ban ini orang tua yang selalu sholat berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya begini, sahabat-sahabat itu rumahnya jauh dari masjid. Rajin setiap sholat ada di masjid bersama Rasulullah. Coba kalau dia ada anu kan, aku iya, aku kan ada haus. Namanya sahabat. Ini awas nih kalau yang ketiga nih. Bukan oleh-oleh yang ketiga. Awas kan ada rumah, kalau ditanya ada persoalan, ya, apa oleh-olehnya dari rumah Bang Oji. Nah, ada berapa poin tuh? Awas, masih ingat itu. Apa katanya? Sahabat-sahabat tiap sholat 5 waktu berjamaah dengan Rasulullah ke masjid. Ayo, awas nih, hati-hati. Yang punya laki, yang punya anak laki-laki, yang punya suami, giring ke masjid. Gak boleh di rumah. Kalau sholatnya di rumah, tolong pakai mukena saja. Ya, sudah. Pakai mukena saja, PC-nya dibuka. Sholatnya di rumah. Yang sholat di rumah itu perempuan. Yang laki-laki pergi ke masjid. Kecuali dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa. Paham sampai di sini? Kecuali terpaksa darurat. Hadir sekalian, saya ingin menyampaikan mengenai sahabat ini. Begitu getolnya sholat,
Suatu waktu tidak ada di tempat sholatnya itu. Rasulullah bingung, mana ini Sa'ban? Sahabatku, tanya kepada sahabat yang lain. Wahai sahabatku yang lain, mana sahabatku yang ada di sini, pojok di sana di sini, pojok beliau. Sa'ban namanya. Ya Rasulullah, Sa'ban sudah meninggal dunia. Tuh, Rasulullah kaget. Kapan meninggal dunianya? Kemarin, langsung dikuburkan. Ayo kita ke sana, datang ke rumahnya. Rumahnya jauh ya Rasulullah. Ada yang tahu? Kata sahabat yang satu, saya tahu ya Rasulullah. Ayo saya antar ke rumahnya. Maka Rasulullah bersama dengan sahabatnya pergi ke rumah sahabat. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada istrinya. Bu, maaf, ini rumahnya sahabat. Sahabatku, kata Rasulullah. Iya betul ya Rasulullah. Sahabat suami saya ya, meninggal kemarin dan sudah dikuburkan. Istrinya menangis. Ya Rasulullah, waktu mau meninggal, sakaratul maut datang, ada 3 kali menjerit. Saya pengen tanya ke Rasulullah, apa ini kok sahabat 3 kali menjerit? Ya, artinya apa ini? Ditanya oleh Rasulullah, wah ibu, apa yang diucapkannya? Bagaimana menjeritnya? Satu, menjeritnya, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Tuh, jadi itu. Satu. Yang kedua apa? Yang kedua, ya Allah, kenapa tidak diberikan yang baru? Yang ketiga jadinya, ya Allah, kenapa tidak kita berikan, saya berikan semuanya? Kata sahabat. Oh, begitu Bu. Jadinya 3 kali. Itu artinya begini. Nah, dijelaskan oleh Rasulullah. Awas ya. Udah pelajaran yang keempat ini ya. Catat ini. Pelajaran keempat. Jadi pertama, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Dia rumahnya paling jauh dari sahabat-sahabat yang lain dengan Masjidil Haram dan Masjidil Madinah Nabawi, tapi dia masih menyesal. Kenapa nggak lebih jauh lagi? Karena ditunjukkan Allah akan menunjukkan siapa saja yang akan meninggal dunia nanti ini, maka gambaran apa yang diperbuatnya itu diberikan kayak TV-nya di depan itu ada gambarannya, ada filmnya. Ternyata sholat berjamaah itu pahalanya luar biasa. Satu langkah diampuni dosanya, satu langkah lagi diangkat derajatnya, satu langkah ampun dosa, satu langkah angkat derajat terus. Ya Allah, kalau begitu kenapa saya nggak lebih jauh lagi rumah saya? Karena Allah berikan gambaran betapa hebatnya. Nah sekarang yang rumahnya jauh dari masjid siapa nih ya? Sekarang sini Mahmudi jauh semuanya ya, masjid 300 meter, Masya Allah, 300 langkah, 300 kali diampuni dosanya, 300 kali diangkat derajatnya Mahmudi. Amin. 2 kilo. Desa 2 kilo lebih jauh lagi, lebih banyak lagi. Mobil, nggak apa-apa mobil juga, nggak apa-apa. Banyak putarannya. Banyak putarannya. Ya, wis. Pokoknya semuanya ya, panen pahala. Oh begitu, ya Rasulullah. Ya. Terus jeritan yang kedua adalah, ya Allah, kenapa tidak yang baru? Nah Rasulullah cerita, karena Rasulullah itu diberikan keistimewaan. Beda dengan kita. Nabi Muhammad ya,
Bashar lakal bashar. Manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Dia mendapatkan suatu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia tahu, ya. Kenapa? Waktu dia dari rumahnya menuju ke masjid, hujan besar, dingin, ada orang yang kedinginan. Rasulullah jelaskan, wahai istri Sa'ban, waktu Sa'ban melihat orang yang kedinginan itu, dibukalah bajunya Sa'ban itu, diberikan kepada orang yang kedinginan. Bajunya itu rangkep-rangkep, kalau dingin, subhanallah, luar biasa. Ya. Coba kalau di Arab itu kalau dingin bisa -5, ya, satu ya, -5. Ya. Coba, Micok, pernah saya ajak jalan-jalan ke Riyadh itu ya, kedinginan -5, ya, sampai yang di apa namanya air apa itu membeku, dingin sekali. Maka Sa'ban menyerahkan satu bajunya itu, rangkap-rangkap Sa'ban itu. Baju yang bagusnya itu ada di dalam, baju yang di luar itu baju yang biasa. Dia menyesal kenapa nggak yang lebih baru, yang ada di dalamnya lagi, yang ingin saya berikan, sehingga pahalanya dan kebajikannya bahasanya lebih bagus lagi, lebih banyak lagi. Dia menyesal. Ini Sa'ban menyesal yang kedua. Kemudian masuk ke pelajaran yang kelima nih. Ingat-ingat. Yang kelima, Sa'ban mau sarapan dengan roti dan susu 1 gelas. Ya. Ada orang minta diberikan makanan. Sa'ban potong rotinya itu sebelah. Susunya yang 1 gelas itu diparuh. Separuh, setengah gelas diberikan kepada yang minta-minta, setengah gelas untuk dirinya. Diminumlah bersama-sama dia dengan yang minta-minta itu. Nah, bisa lihat. Sa'ban menyesal, kenapa nggak saya berikan semua? Katanya tuh. Masya Allah, ya. Kalau kita ingat pelajaran dari sahabat-sahabat ini ya, kita mungkin yang lagi waras, yang lagi sehat, yang lagi kuat ini, kita pengen sedekah aja. Supaya menyesalnya nanti tidak kebangetan nyesel gitu. Yang sudah berbuat baik saja nyesel, apalagi yang tidak berbuat baik. Waduh, rugi. Kita mencontoh apa yang telah diperbuat oleh Ibunda Hajah Halimah. Dan beliau itu terkenal, Ibu Hajah Halimah itu. Satu cililitan itu orang gak ada yang gak kenal. Ibu Halimah, Ibu Hajah Halimah terkenal karena dermawannya, karena baiknya, dan karena silaturahimnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Sa'ban yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwa 3 cerita yang disampaikan pada waktu ajal datang, waktu sakratul maut itulah maknanya. Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya dan kepada istrinya. Maka istrinya para sahabat berbahagia, alhamdulillah ya, saya punya suami ya, rajin sedekah, rajin beribadah, rajin sholat dan sebagainya. Makanya harus sekalian, coba ayo kita tengok siapa yang punya suami rajin ibadah. Ayo, yang rajin sholatnya di masjid, yang rajin sedekah, yang rajin nyumbang. Pak, sudah nyumbang tuh ada masjid tuh di situ lagi dibangun tuh. Sudah deh, sediain aja bapaknya. Ya. Berapa nyumbangnya? Ah, cuma sedikit. Berapa? 10 juta. Banyak amat, Pak. Jangan banyak-banyak katanya.
padahal dia orang kaya. Tapi kadang-kadang ada aja tuh, ya, 10 juta kan banyak kan. Ya. Nah, padahal nanti kalau sudah diberikan Allah televisinya, filmnya, dia akan menyesal. Kenapa 10 juta? Tuh, kenapa nggak 100 juta? Makanya bersyukurlah sekalian ibu-ibu yang punya suami yang soleh, yang punya suami rajin bersedekah, rajin berjamaah. Begitu juga suami bersyukur alhamdulillah punya istri yang solehah, ngajak kebaikan terus menerus. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mencabut nyawa manusia itu, ya, terbagi menjadi dua bagian. Jadi berapa? Dua bagian. Nah, ini pelajaran yang kelima. Dua bagian. Satu, dicabut orang ini dalam keadaan orang taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, orang soleh. Yang kedua, orang yang fajir, orang yang tidak taat, yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus malaikatnya, cara mencabutnya berbeda. Berbeda menghadapi malaikat ini, menghadapi orang soleh dengan menghadapi orang yang fajir, orang yang kafir, orang yang tidak taat kepada Allah. Kalau yang ada di sini nih, ya, insya Allah mudah-mudahan semuanya akan didatangi malaikat ini nanti, malaikat yang baik-baik, malaikatnya yang baik, karena kita termasuk insya Allah ya soleh dan solehah. Ayo, mangga yang belum minum, minum sedikit, mangga. Ya, doanya sampai jam 12. Tenang, masih ada 4 menit lagi. Nah, jadi saya lihat, kalau yang meninggal itu orang soleh, malaikat 70.000 dari langit turun. Membawa apa? Membawa kain untuk bungkus rohnya itu. Dan sudah diberikan, disemprot, dibalur pakai minyak kasturi dari Jannatul Ma'in, dari surga. Maka jangan heran kalau yang meninggal orang soleh itu bau harumnya kemana-mana. Iya apa iya? G apa G? G? Oh, apa dia? Apa? Oh, Widya Bertos. Ya, G kan Nurdin? G. Cocok, G. Allah kirim 70.000 malaikat datang untuk mengawal roh yang dicabut oleh malaikat maut ini, ya. Sebelum roh dicabut, malaikatnya sudah ada di depan. Mangga, yang dahar silakan, yang minum silakan. Tapi aja ngomong. Tuh, jalan manis. Begitu dicabut, maka malaikat maut serah terima kepada malaikat-malaikat yang menjemput roh itu. Diserahkan, dibungkus pakai kain yang wangi tadi itu, kemudian dibawa oleh malaikat, diiringi 70.000 malaikat, naik ke langit yang ketujuh. Roh kita kan yang dibawa, naik ke atas. Nah, ini orang yang soleh, ya.
harumnya luar biasa. Makanya subhanallah ya, bukan ria, bukan pamer, tapi waktu ayahanda Kiai Haji Muhammad Makudi meninggal dunia, ya, sebelum diberitahu meninggal dunia, saya ada di Kebayoran Lama, ya, itu sudah tercium bau harum apa ini? Tiba-tiba di telepon saya bahwa Mama D, ya, Kiai Haji Muhammad Makudi meninggal dunia. Jadi harumnya itu kemana-mana. Insya Allah. Itu yang dibawa oleh malaikat tadi itu. Dari surga. Demikian hadirin sekalian. Insya Allah kita semuanya termasuk orang yang soleh dan solehah. Dan kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon dimaafkan kalau ada hal yang kurang berkenan ya. Dan silahkan yang lebih-lebih yang jauh-jauh mampir ke tempat gubuk saya di tempat barat, Kang Brudin, ya, Kang Edi, ya, Kang Awal, mana Kang Awal? Kang Awal, mampir mangga, ya, di tempat barat, 10-an nomor 48, dekat Paksoran, ya, pada patung nunjuk itu, Pak John, nah di situ, silakan mampir, yang jauh-jauh, mangga ibu-ibu, kami tunggu. Terima kasih, mudah-mudahan semua anak cucunya dari Ibu Hajah Halimah menjadi anak yang soleh dan solehah. Semuanya berhasil dunia dan akhiratnya. Dan pesan saya tetap berusaha menjaga sholat berjamaah. Tolong, terutama yang laki-laki, Nang Oji, ya, Nang Fatoni, mana Nang Fatoni? Ya. Nah itu, ya, Nang Fatoni, ya, tolong sholat jamaahnya dijaga di awal waktu, maka kita sholat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.